Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Definisi zat aditif dan zat adiktif, yang mana kalau zat aditif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Sedangkan zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Baik, kita akan masuk pada zat adiktif, zat aditif ya. Zat aditif pada makanan terdiri dari ada zat aditif alami dan ada zat aditif buatan. Kalau zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, dan zat pengental dari alga. Sedangkan zat aditif buatan yaitu diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Kemudian macam-macam zat aditif ada 7. Yang pertama 1 pewarna, yang kedua pemanis, 3 pengawet, 4 penyedap, 5 pemberi aroma, 6 pengental, dan 7 pengemulsi. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama yaitu pewarna ya. Pewarna ini kita lihat ada berbagai jenis kue yang sudah menggunakan warna. Apa sih tujuan daripada kita menggunakan pewarna bagi makanan? Yaitu untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Nih ada jenis-jenisan warna, baik itu pewarna alami maupun pewarna buatan. Ini dapat kita lihat melalui tabel. Yang pertama warna ungu, yang mana bahannya dari buah murbei atau buah anggur. Kalau kuning dari bahannya kunyit, sedangkan oranye dari wortel, hijau dari daun suji atau daun pandan, kemudian coklat itu dari kakao, sedangkan kalau merah biasa kita gunakan stroberi atau buah naga. Namun hitam ini ada dari bahan arang, tapi ini tidak dianjurkan ya. Jangan sampai kita menginginkan warna itu menjadi hitam sehingga kita menggunakan arang. Padahal arang tidak boleh kita gunakan sebagai pewarna. Kemudian kalau jenis-jenis pewarna buatan, ini dapat kita lihat dari ada 5 warna di sini yang sudah ditunjukkan, baik itu warna biru, kuning, oranye, hijau, dan merah ya. Dan kemudian ada bahan kimianya ya. Kemudian ada pula jenis-jenis jenis-jenis pewarna yang memang tidak boleh kita gunakan. Contohnya pada warna biru, kuning, oranye, hijau, coklat, merah, hitam, dan ini nama pewarnanya yang tentunya tidak boleh kita gunakan untuk pewarna makanan karena yang pewarna yang ada di sini biasanya digunakan untuk pewarna tekstil. Baik, yang kedua pemanis. Pemanis ada juga 2 macam, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Kalau pemanis alami, biasa kita menggunakan gula pasir yang sering disebut dengan sukrosa, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Sedangkan kalau pemanis buatan, ini ada di sini sudah tertera, baik itu pemanis, nama pemanisnya,
gula pasir, kemudian tingkat kemanisannya dibandingkan gula pasir biasa, lalu asupan maksimal per kilogram berat badan ya. Silahkan kalian lihat melalui tabel yang sudah tertera. Lalu yang ketiga pengawet. Nih ada dua macam roti yang sudah ditunjukkan, baik itu roti yang masih bagus, yang layak dikonsumsi, dan roti yang sudah berjamur. Nah, di sini pengawet itu berfungsi sebagai menghambat kerusakan makanan atau minuman disebabkan mikroorganisme dan reaksi kimia seperti pengasaman, oksidasi, pencoklatan, dan reaksi enzimatis. Kemudian pengawet ya, pengawet alami ini ada namanya pengawet alami dan ada pengawet buatan. Pengawet alami bisa kita lakukan dengan melalui pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Sedangkan kalau pengawet buatan itu ada nama bahan pengawetnya dan cara penggunaannya. Ini ada bermacam-macam di sini yang tentunya kalian bisa lihat di dalam tabel ya. Kemudian yang keempat, penyedap. Nih, penyedap ada juga dua macam, ada yang disebut penyedap alami dan ada penyedap buatan. Kalau penyedap alami, biasa kita menggunakan garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Sedangkan kalau penyedap buatan, kita biasa menggunakan MSG dan MNG, yang mana senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Microcus glutamicus. Kemudian penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina. Dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas ya. Seperti biasanya kalau kita sering mengkonsumsi bakso ya, yang sering banyak micinnya atau MSG-nya, biasanya lidah kita terasa kering dan mual dan pengen muntah ya. Itu mulutnya biasanya mengeluarkan liur ya, itu akibat dari kebanyakan mengkonsumsi MSG. Karena di sini sudah ditetapkan dosis maksimal dari MSG yang harus kita gunakan yaitu 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya, berat badanmu 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi sebesar 480 mg atau 0,48 gram ya. Kemudian yang kelima, pemberi aroma. Nih, pemberi aroma ada dua juga, ada yang alami dan ada yang sintetis. Kalau yang alami biasa kita menggunakan ekstra buah nanas, ekstra buah anggur, minyak atsiri, vanili, dan murbe. Sedangkan kalau yang pemberi aroma sintetis, itu biasa kita gunakan aroma apel, aroma pisang ambon, aroma nanas, aroma vanili, aroma buah anggur. Nih ada contoh daripada kue pai yang digunakan atau yang diberi aroma buah murbe. Tuh. Kemudian yang keenam, pengental. Nih, kalau pengental digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Nih, pengental alami yang sering kita gunakan berupa pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Ini ada contohnya tepung pati, kemudian yang dicampurkan dengan capcay sehingga capcay bisa berbentuk seperti ketal ya atau pengental larutan daripada pengaruh daripada pati tadi ya. Kemudian nomor 7, pengemulsi. Nih. Contoh saat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Ini ada contohnya, ini mayones yang sudah dicampur dengan mentega ya. Ini itu tadi tentang zat
aditif. Nah, sekarang kita akan masuk tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus, dalam kata lain ketagihan. Kemudian zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan teine yang ada dalam teh. Adapun jenis-jenis zat adiktif ada 3. Pertama adalah narkotika, yang kedua psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kita bahas satu. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Kemudian narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi penyebab ketergantungannya. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kalau golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Sedangkan kalau golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Lalu yang kedua, psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Adapun psikotropika ini dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi penyebab ketergantungan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi, LSD, dan DOM. Kemudian kalau golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas, digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metafetamin, vinisiklidin, dan Ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Sedangkan golongan 4 berpotensi ringan, dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. 3. Zat psikoaktif lainnya. Zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Apabila terminum metanol atau spiritus dapat memutuskan saraf mata sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau sebagai bahan pembuatan rokok. Orang yang merokok dapat lebih cepat mengantuk atau lebih aktif.
Merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Kafein terdapat dalam kopi juga teh dikenal dengan nama teine. Kafein ini tidak ada larangan dalam penggunaannya. Namun kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Ini ada struktur kimia kafein, dan ini kopinya dan ini tehnya ya. Zat aditif juga dapat dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh, yaitu stimulan, yang mana merupakan zat aditif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, atau fungsi organ tubuh lainnya seperti meningkatkan detak jantung, laju pernapasan, dan tekanan darah. Stimulan akan membuat orang lebih siaga dan tidak merasa lelah. Contohnya kafein, nikotin, kokain, dan metafetamin. Sedatif hipnotika depresan merupakan zat aditif yang memiliki efek kebalikan dengan stimulan. Depresan akan menghambat aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya. Depresan akan menurunkan kesadaran dan menyebabkan rasa kantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan membuat otot lebih rileks. Contoh depresan misalnya asam barbiturat, alkohol, dan diazepam. Halusinogen merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau khayal. Penggunaan zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contohnya halusinogen, misalnya LSA, LSD. Penggunaan LSA dan LSD juga dilarang oleh hukum. Dampak penggunaan narkotika bagi kesehatan. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan ngantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaan menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV. Efek jangka pendek ini pada penggunaan narkotika, efek jangka pendek penggunaan ganja yaitu akan timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu lama dikira sebentar, dan ruang jauh dikira dekat, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Efek jangka panjang penggunaan ganja dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Efek jangka pendek penggunaan kokain yaitu rasa percaya diri meningkat, banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan serta perabaan. Efek jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Dampak penggunaan psikotropika bagi kesehatan. Penggunaan ekstasi atau metilen dioksimetafetamin dan sabu, ya ini dampaknya pada jangka pendek dapat menyebabkan terjaga atau tidak tidur, rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatnya keakraban. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke,
atau gagal jantung yang mengakibatkan kematian. Penggunaan nipam atau nitrazepam akan merasa tenang dan otot-otot mengendur. Jika dosis tinggi, maka dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalan sempoyongan. Jika dosis lebih tinggi lagi, akan dapat menyebabkan penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya bagi kesehatan. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi halusinasi dan persepsi yang salah. Penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Akibat jangka pendek dari mengkonsumsi alkohol yaitu mabuk, jalan sempoyongan menyebabkan keinginan untuk merusak. Akibat jangka panjang dari mengkonsumsi alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, meningkatkan risiko kanker. Ibu hamil pecandu alkohol akan melahirkan bayi yang cacat. Bahaya merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba, ada beberapa di sini, ada 10. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. 2, meningkatkan harga diri. 3, meningkatkan rasa percaya diri. 4, terampil mengatasi masalah dalam keputusan, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba. 6, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya Ibu Hanani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.